Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku peserta masa ta'aruf siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 9 Kediri, masih bersemangat. Ini adalah hari terakhir untuk kegiatan Matsama, dan mudah-mudahan kalian tetap bersemangat dan dapat mengikuti kegiatan ini sampai berakhir. Kalau tidak salah, kita sudah pernah bertemu sebelumnya. Kalau yang pertama kita bertemu dalam pembukaan, jadi ini adalah pertemuan yang kedua. Mungkin masih ada yang belum mengenal saya, perlu kiranya saya perkenalkan kembali. Nama Bapak Dadang Isbawan, sering dipanggil dengan Pak Dadang, atau kalau nanti kalian memanggil dengan yang lain boleh, misalnya Pak Is boleh, Pak Wawan pun boleh. Yang penting nama itu betul-betul masih nama saya. Dalam kegiatan ini atau Matsama ini kemarin sudah disampaikan, Bapak berkedudukan sebagai ketua, dan di madrasah ini diamanahi sebagai wakil ketua bidang kesiswaan. Nah, ini sedikit perkenalan dari Bapak. Pada materi yang terakhir ini Bapak akan menyampaikan materi organisasi kesiswaan, organisasi dan kegiatan kesiswaan. Yang pertama yang kita bahas adalah organisasi kesiswaan. Dalam lembaga kita, organisasi yang betul-betul menjadi wadah siswa adalah OSIS. Tetapi sebenarnya ini istilah yang kurang tepat bagi kita, karena OSIS ini kepanjangan dari organisasi siswa intrasekolah. Sedangkan kita berada di lingkungan madrasah, maka seharusnya kita tidak boleh disebut OSIS, melainkan disebut dengan OSIM, organisasi siswa intra madrasah. Namun karena istilah ini kurang populer, dan saya berdasarkan pengalaman saya juga, OSIM ini tidak berkembang, penyebutannya tetap OSIS walaupun lembaganya di lingkungan madrasah. Nah, kita berdoa mudah-mudahan ke depan OSIS yang berlaku di madrasah ini mengganti S-nya yang terakhir menjadi M, jadi bukan menjadi OSIS tetapi menjadi OSIM. Ini menurut saya istilah yang lebih sesuai berdasarkan lembaganya. Jadi kalau OSIS itu milik sekolah, kalau OSIM milik madrasah. Berkaitan dengan OSIS atau OSIM tersebut, beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Tujuan OSIM atau OSIS ini, satu, meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. Dua, memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan yang tepat. Tiga, membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai hak asasi manusia dalam konteks kemajuan budaya bangsa. Empat, membangun, mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. 5. Memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis dan demokratis. 6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual. 7. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, memantapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, perangkat OSIS atau OSIM. Ini ada beberapa perangkat yang penting, namun dalam pelaksanaannya justru agak berbeda.
Yang pertama itu ada perwakilan kelas, dan ini biasanya tidak dilaksanakan. Yang kedua pembina OSIS. Pembina OSIS ini diambilkan dari bapak atau ibu guru. Kalau perwakilan kelas ini diambilkan masing-masing kelas itu 2 siswa, istilahnya sebagai majelis perwakilan kelas atau majelis permusyawaratan kelas, dan ini biasanya tidak muncul. Yang ketiga pengurus OSIS. Nah, ini yang biasanya justru dominan. Pengurus OSIS terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua-ketua seksi. Dari 10 bisa menjadi 5, bisa menjadi 6. Ini bergantung pada masing-masing lembaganya. Itu tadi berkaitan dengan organi siswa, OSIS atau OSIM. Mohon maaf, tambahan lagi, perlu anak-anak ketahui bahwa pemilihan pengurus OSIM di madrasah kita ini biasanya menurut kebiasaannya dilaksanakan pada bulan Oktober. Jadi seandainya kondisinya masih semacam ini, bagaimana? Apakah bulan itu akan tetap ada pemilihan pengurus baru? Insya Allah tetap ada, hanya teknisnya tentu berbeda dengan dalam keadaan normal. Untuk teknis yang selanjutnya nanti bisa kita rundingkan, kita sampaikan secara daring kepada semua siswa. Berikutnya, kegiatan kesiswaan di luar OSIS, yaitu kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Ini 2 istilah yang mirip, hampir sama, tetapi memiliki sedikit perbedaan. Ekstrakurikuler, namanya ekstra berarti bersifat menambah atau menunjang dari hal-hal yang pokok. Di madrasah kita tercinta ini ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya pramuka, PMR, aeromodeling, bola voli, bulu tangkis, seni baca Al-Quran, seni rebana, seni musik, dan kaligrafi. Dari beberapa ekstrakurikuler ini ada beberapa yang sangat berprestasi dan diakui di Kabupaten Kediri, di antaranya adalah pramuka dan aeromodeling. Nah, ini salah satu prestasi yang dapat diandalkan dari madrasah kita. Berikutnya pengembangan diri. Seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa pengembangan diri ini hampir sama atau mirip, hanya untuk pengembangan diri ini menunjang tetapi masih tetap berkaitan dengan mata pelajaran yang ada di madrasah. Apa saja? Misalnya pidato bahasa Arab, pidato bahasa Inggris, pidato bahasa Indonesia. Ini masih berkaitan dengan kebahasaan pada aspek keterampilan berbicara. Berikutnya ada baca tulis Al-Quran. Ini masih bersinggungan dengan pendidikan bahasa Arab. Jadi bagi siswa yang kurang mumpuni dalam hal baca tulis Quran, nanti bisa ikut dalam kegiatan tersebut. Berikutnya ada karya ilmiah remaja, ada teater. Teater ini lebih berkaitan dengan bahasa, utamanya mapel bahasa Indonesia. Yang berikutnya PIKR atau Pusat Informasi Konseling Remaja. Ini berkaitan dengan materi bimbingan dan konseling. Dan hampir lupa, ini saya sampaikan, perlu anak-anak ketahui juga untuk pengembangan jurnalistik. Nah, ini perlu Bapak sampaikan, ini juga sangat bagus, perlu kita dukung, perlu kita kembangkan. Dan perlu Bapak sampaikan juga bahwa yang kalian lihat, video-video yang kalian lihat, ini adalah hasil karya dari
kita sendiri, dan ini perlu kita dukung dan kita kembangkan ke depan supaya lebih baik dengan menyiapkan peralatan-peralatan yang lebih baik pula. Dan ajakan Bapak untuk kalian semua, seandainya nanti kalian memiliki keinginan, bakat atau minat terhadap ekstra ataupun pengembangan diri tersebut, silakan mendaftarkan diri. Teknisnya bagaimana? Ya insya Allah tetap kita sampaikan secara daring atau dalam jaringan melalui Google formulir atau sejenisnya. Ini yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi, pada materi yang terakhir ini mudah-mudahan kalian bisa menerima dengan baik, memahami dengan baik, menimbulkan keingintahuan kalian tentang madrasah ini, kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah ini, dan mendorong kalian untuk mengikutinya dengan sebaik-baiknya sehingga menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi yang dapat dibanggakan oleh lembaga, oleh keluarga, oleh masyarakat kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.